Oke, selamat datang Mas Katon. Terima kasih. Terima kasih udah bisa ikut mensupport AGV alias Influence Video dengan punya talk show adalah bincang-bincang santai bersama narasumber. Ya. By the way, boleh dijelasin dong mana aja sih Mas Katon? Kan selama ini kita melihat Mas Katon jarang gitu loh. Mungkin off-air-nya banyak ya, kita nggak tahu. Cuman kalau di TV kan jarang nih kita ketemu. Apa kabarnya? Kabar baik, sehat selalu. Memang kita jarang tampil di TV karena TV itu banyak acara-acara yang tidak musikal. Lebih banyak yang gosip-gosip, lebih banyak yang pagi-pagi teriak-teriak, ngobrol-ngobrol. Tampil di TV karena TV itu banyak acara-acara yang tidak musikal. Lebih banyak yang gosip-gosip, lebih banyak yang pagi-pagi teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul. Saya nggak bisa bangun pagi, jadi acara-acara TV yang bangun pagi yang terus ketawa-ketawa itu pasti saya nggak bisa hadir, walaupun undangan banyak. Tapi ada kegiatan apa sih Mas selain itu? Setelah apa maksudnya selain di musik, apa sih mungkin usaha kah atau punya perusahaan apa gitu? Saya murni main musik, saya murni main musik, off airnya masih banyak. Ada Katon Bagaskara Solo Karir maupun Club Project. Oh gitu. Jadi kita selalu tetap ya ada musik. Tetap di musik. Terus kemudian saya ya punya tabungan lah paling enggak. Kita pandai-pandai mengelola uang walaupun nggak ada bisnis apapun. Benar. Karena terakhir bisnis saya tadinya bikin kopi ya. Kopi, perusahaan kopi saya namanya NKRI. Ya kan? Tapi kemudian karena kena COVID, akhirnya perusahaan kita kolaps. Artinya kita roasterinya kita ini supply ke beberapa kafe-kafe besar di seluruh Jakarta, termasuk ke Anomali dan segala macam. Kita yang supply karena roasting kita ini murah tapi bagus. Kita ambil dari Sidikalang. Tapi kemudian kan animo orang untuk ngopi ketika COVID karena peraturan tidak bisa ya. Ya akhirnya perusahaan itu nggak jadi lagi. Ya tapi at least kita masih survive jadi musisi dan saya mensyukuri. Selain saya juga bikin cerutu sendiri, Bagaskara Sigar. Oh, ada juga. Bagaskara Sigar saya. Nah, ini saya lagi nyobain sampel-sampel saya yang terbaru. Ini dikirim dari pabrik, makanya tulisannya belum ada sampel. Karena kenapa saya lagi bikin yang tadinya klasik Bagaskara Sigar, sekarang saya lagi bikin Bagaskara Sigar Reserva sama Bagaskara Sigar Nusantara. Untuk membanggakan cerutu Indonesia itu tidak kalah dengan cerutu Amerika Latin. Tembakau itu kan yang dikenal di Sumeneb kalau nggak salah, itu paling bagus katanya. Ada banyak tempat tembakau tuh, banyak tempat yang dikenal. Dari Lombok juga ada, dari Jember juga ada, dari Temanggung juga ada. Nah, tembakau Indonesia itu luar biasa. Iya, benar. Dan luar biasa diekspor 80.000 ton per tahun ke Eropa. Tembakau kita dibuat menjadi campuran cerutu-cerutu di Amerika Latin, tapi kita tidak punya cerutu sendiri yang punya kebanggaan yang luar biasa. Ini yang akan saya tumbuhkan. Seperti dulu kopi Nusantara misalnya. Ya kan, kopi kan tadinya benar-benar kita ngambil dari Italia, ya kan, dari Brazil, kita lupa ternyata kopi Indonesia itu luar biasa gitu. Dan sekarang kopi Indonesia yang single origin semuanya bisa naik animo masyarakat, demand-nya menjadi tuan rumah di Indonesia maupun menjadi kebanggaan di luar negeri. Tapi kan cerutu itu kan terbatas loh, komunitasnya kayak ya. Kalau cerutu ya? Kenapa Mas Katon mau ke cerutu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Karena saya cuma mau bilang, saya ini ceritanya orang yang akan mencoba bicara bahwa banyak sekali orang mendiskreditkan tembakau. Benar. Padahal sejak mungkin ribuan tahun lalu, tembakau itu menjadi obat. Oh, kenapa tuh Mas? Tembakau itu obat segala penyakit. Ketika menjadi bagian dari herbal. Coba nanti Anda Google, pasti ya, tembakau apakah obat gitu. Tembakau itu bisa mengobati pernapasan, bisa mengobati asma, bisa mengobati diabetes, segala macam. Tembakau juga bisa mengobati penyakit-penyakit demam dan segala macam. Tapi karena ada konspirasi dunia farmasi, kita nggak tahu ya. Akhirnya tembakau kemudian didiskreditkan. Siapa yang menghancurkan ini tembakau? Kepopuleran tembakau?
ketika dunia barat membuat namanya rokok. Iya. Karena rokok itu sebenarnya tidak murni tembakau. Iya, campuran ya. Rokok itu kan ada kertasnya, ya, ada filternya, ya, dicampur kimianya, itu yang merusak. Akhirnya kena kemana-mana. Terus akhirnya diklaim bahwa tembakau yang jahat. Padahal bukan tembakau, rokok yang jahat. Kemudian sekarang tiba-tiba orang bicara vape lebih aman, IQOS lebih aman. Waduh, itu semakin salah. Kenapa? Kalau lihat, vape itu tuh kimia yang 100%. Dimasukkan secara sadar ke dalam paru-paru. Kalau ini bukan omongan saya orang yang anti vape ya. Banyak itu sudah berita. Banyak sekali beritanya. Bahkan kalau nonton artikelnya Netflix, filmnya Netflix dijelaskan bahwa vape itu sebuah kegagalan untuk menggantikan tembakau. Tembakau nggak bisa digantikan. Tembakau itu harus murni. Karena saya pernah baca juga bahwa di Jepang itu ada percobaan tikus masukin di gudangnya tembakau. Itu dalam sehari itu kan tembakau ada yang dimakan sama dia. Dioperasi lah, dibelah. Ternyata nggak masalah. Nah, betul kan? Artinya kan nggak masalah kan? Tembakau itu dulu obat-obatan yang luar biasa jauh sebelum ada dunia farmasi barat. Saya kadang-kadang berpikir dunia farmasi jangan-jangan yang merusak. Karena kalau kita nanam tembakau semua sehat, terus kemudian farmasinya nggak laku lagi. Ini kita tukar pikiran. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya setelah mencoba untuk membuat cerutu, ini kan kalau salah Mas masuk juga di GSI. GSI ya. Sebagai apa? Terus kenapa ikut juga di concern gitu ya? Karena saya pikir gini, saya ini kan seniman sebenarnya, 100% seniman. Kita juga mau berpolitik sebenarnya tiap orang ini juga punya pilihan politiknya masing-masing. Tapi kemudian saya melihat Indonesia ini sudah di right track gitu loh, ya kan? Dan masa depan anak bangsa kita yang muda-muda ini ditentukan oleh pilihan yang tepat pada saat ini. Era pemerintahan Pak Jokowi ini sudah menaruh sebuah landasan yang bagus di dalam demokrasi reformasi. Sebelumnya kan Orde Baru porak-poranda, hancur diambil oleh reformasi, tapi demokrasinya belum menemukan bentuknya. Iya benar. Iya kan? Ketika pemerintahan Pak SBY ini kita belum jelas gitu loh arahnya seperti apa. Adendum yang ditaruh di amandemen yang ditaruh di Undang-Undang 45 ini dijalankannya belum dengan baik gitu loh. Nah, ketika pemerintahan Pak Jokowi kemudian mulai diluruskan semua. Kemudian juga dibangunlah infrastruktur untuk ekonomi. Dijagalah semangat kebangsaan ini menjadi satu. Kita semua punya pilihan masing-masing, tapi kita punya nafas yang sama, yaitu gotong royong, kebersamaan, ya kan, saling menerima. Itu adalah dasarnya kearifan lokal Indonesia. Nah, ini yang saya mau dipertahankan. Nah, kita harus menyatukan satu suara untuk memilih presiden yang paling tepat, yang meneruskan kembali. Iya, pilih presiden yang kuat, yang sehat, yang kerakyatan, iya kan? Karena Pak Jokowi kan sudah naruh landasan belusukan semua, ngecek semua ke bawah, nggak ada asal laporan, asal Bapak senang gitu, seperti zamannya Pak Harto, ya kan? Nah, sekarang kalau presidennya sampai salah, sayang sekali gitu. Indonesia tidak akan pernah sampai ke negara maju. Takut terpuruk lagi nanti. Terpuruk lagi. Kita akan cuma naik turun aja gitu loh. Kayak statistik saham aja gitu loh. Nggak naik gitu loh. Kayak kripto juga gitu. Pernah naik terus turun lagi gitu. Nah, ini yang saya pengen akhirnya kok sayang sekali kalau saya tidak ikutan gitu. Bergabung dengan teman-teman semua. Gabungan Seniman Indonesia didirikan oleh Pak Ketua Umum Pak Roy Martin bersama seluruh kerabat seniman yang multi talenta dari senior maupun junior, dari kolonial, milenial maupun zilenial. Justru inilah semua kumpul. Kalau lihat kan yang muda-muda juga ada, tapi yang tua juga ada. Nggak apa-apa, karena kita mencintai Indonesia dan kita punya catatan sejarah. Yang tua-tua ini, yang senior-senior ini menceritakan bahwa Indonesia untuk sampai ke arah sini lagi ini sulitnya bukan main. Hai anak muda, ayo sekarang saatnya kalian menentukan nasib kalian sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan memilih presiden yang tepat. Ya Mas, nggak pengaruh nggak sih Mas dengan artinya kan sebagai seniman
masuk ke dunia ini kenapa nggak langsung ke politik aja langsung atau karena kan dengan masuk dengan menyus ke sebuah capres itu kan jadi pekerjaan itu berpengaruh juga loh. Betul. Kadang-kadang kalau saya orang ini, Mas Katon orang itu, nggak usah Mas Katon. Ada pengaruh nggak Mas nanti ke situ Mas? Karena saya melihat saya tuh nggak bisa punya profesi politisi. Saya orangnya pakai hati, saya orangnya nggak bisa berpura-pura, saya tidak bisa menganggap musuh itu teman, teman itu musuh, semuanya harus jadi teman, ya kan? Saya nggak bisa pura-pura jadi teman karena ada kepentingan. Mohon maaf ya, dunia politik kita masih seperti itu. Etika politik kita masih belum terlalu dijaga. Walaupun semua juga di luar negeri juga sama, kan? Etika politiknya mungkin sudah dewasa, negaranya sudah tumbuh beratusan tahun di dalam demokrasi, akhirnya jadi lebih baik. Negara kita belum. Nah, kalau saya pribadi bukan anti politik, tapi saya belum bisa begitu. Belum ada ke arah sana belum. Jadi lebih baik saya sekarang hanya untuk menyadarkan teman-teman semua calon-calon pemilih presiden bahwa memilih presiden yang sehat, yang tepat, kuat, muda, dan merakyat itu penting untuk membuat Indonesia menjadi berhasil 10 tahun lagi ke depan. Karena itu tujuan kita. Pekerjaan sendiri Mas, pengaruh nggak Mas? Saya nggak. Kalau saya nyanyi kan saya nggak perlu cerita saya milih siapa. Oh iya. Iya kan?